Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Diberikan karakteristik oleh Allah Subhanahu wa taala begitu mendasar dengan dua kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, yaitu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan yang kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemampuan berzikir dan berfikir inilah yang secara mendasar merupakan aktivitas untuk mengasah potensi diri seseorang. Dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan manusia ini, menciptakan kehidupan dan bahkan alam semesta secara keseluruhan, tahu persis apa yang paling mendasar buat kehidupan manusia itu sendiri. Berzikir kepada Allah sudah barang tentu bukan sekedar berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengingat segala sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang sedang berjalan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dia sudah mempersiapkan diri untuk menuju dan mempersiapkan diri pula untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pun menyatakan, siapa saja yang kangen, merindukan, man ahabba liqa Allah, sangat-sangat suka dan mencintai pertemuan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun sangat-sangat mencintai dan sangat suka untuk bertemu dengan dia. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena tidak kenal dengan Allah, apalagi sampai pada tingkat menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau orang tersebut tidak begitu yakin dan percaya dengan pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga timbul ada semacam ketidaksukaan. Tidak terbersit dalam pikiran sedikit pun ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang kariha liqa Allah, enggak suka ketemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengan orang tersebut. Semoga Allah melindungi yang kedua ini dan memberikan serta menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang pertama, selalu tumbuh dalam jiwa dan pikiran kita untuk cinta dan mencintai pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah salah satu makna daripada zikrullah. Menjaga konsentrasi pikirannya, konsentrasi hati nuraninya untuk senantiasa menyebut, merindukan, mendambakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu hal itu hanya bisa terjadi pada saat dan ketika kita menjaga komitmen kita kepada Allah melalui ibadah serta komitmen terhadap syariahnya. Subhanallah. Begitu halnya ketika seseorang itu mengoptimalkan dirinya dengan sisi yang kedua, yaitu yatafakkaruna, berfikir, menggunakan akal otaknya untuk senantiasa merenungkan fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Kenapa alam ini diciptakan, dari unsur apa, begitu tertata rapi, besar, kecil, semuanya. Dan yang sangat penting dalam penciptaan ini adalah faktor equilibrium, atau yang disebut dengan at-tawazun, keseimbangan. Tidak ada satu yang diciptakan oleh Allah tanpa keseimbangan. Bahkan waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, tegakkan oleh kamu sekalian keseimbangan itu dan timbangan itu, dan jangan sekali-kali merusak timbangan itu. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berfikir sampai pada akhirnya kita berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabb kami, tidak pernah Engkau ciptakan ini semuanya sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, jagalah kami dari siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.